Itu bebutasyon. Saat mistastra, krisis beras terbesar di Asia Tenggara mengenzinta tim to the störst forsel huge strömmeris stationing airport. Dan yang membuat situasi ini lebih aneh, Indonesia malah bergerak semakin dekat dengan Filipina saat tekanan pangan regional meningkat. Kalau itu terdengar tidak masuk akal, tunggu sampai Anda melihat sebab ketanya. Karena apa yang sedang terjadi sekarang bukan sekadar soal beras. Ini soal siapa yang siap menghadapi masa depan Asia Tenggara. Video ini ada karena terlalu sedikit orang yang benar-benar bertanya apa yang sedang berubah di kawasan kita. Banyak orang melihat harga beras naik, lalu menganggap ini cuma masalah sementara. Padahal arah permainan sudah berubah. Kalau Anda percaya masyarakat Indonesia berhak memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik diplomasi pangan Asia Tenggara, bantu video ini bergerak lebih jauh. Assalamualaikum. Bayangkan 5 tahun dari sekarang. Negara-negara Asia Tenggara mulai berebut stok pangan seperti dulu mereka berebut energi, supermarket masih buka, restoran masih penuh. Tapi pemerintah mulai menyimpan cadangan beras lebih agresif. Negara pengekspor mulai memilih partner prioritas. Dan negara yang terlalu bergantung pada impor mulai kehilangan posisi tawar. Situasi itu bukan teori. Pada 2023, India melarang ekspor beras putih non-basmati untuk melindungi stok domestik mereka. India menguasai sekitar 50% perdagangan beras dunia. Ketika satu negara mengubah kebijakan, seluruh Asia langsung terguncang. Lalu El Niño memperburuk panen di Thailand, Vietnam, Myanmar, dan sebagian Indonesian Organization. Harga beras melonjak di banyak negara Asia Tenggara. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu keputusan yang hampir tidak diperhatikan banyak orang. Indonesia mulai memperkuat hubungan pangan dengan Filipina lebih serius dibanding sebelumnya. Dan alasan sebenarnya justru lebih besar daripada bisnis biasa. Banyak orang Indonesia mungkin berpikir, bukannya Indonesia juga pernah impor beras besar-besaran? Benar, dan justru yang membuat yang ke situ sangat menarik. Pada 2024, cadangan beras pemerintah Indonesia sempat mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun setelah impor besar dan peningkatan stok nasional. Bulapi, alih-alih santai, pemerintah justru mempercepat strategi ketahanan pangan. Indonesia memperluas food estate, memperbaiki irigasi, dan meningkatkan target produksi domestik. Ini bagian yang mengejutkan. Sementara sebagian negara menunggu pasar global stabil, Indonesia mulai bertindak seperti negara yang sedang bersiap menghadapi era pangan baru. Dan Filipina misat, hybrid NHD portas meres tersadi di new. 2024, impor pers Filipep to the break impor komet sud on. Epietsurmente itahat amenhas. Iwan syuka adalah kesadaran mereka. Pemerintah Filipina istecem berikling kapri first izi amanap New Steinmal, bukan skazda komedi pasar. Semergu, Malaysia maafi tekanan berbeda. Malaysia memproduksi sebagian besar berasnya sendiri, tetapi masih bergantung pada impor untuk sekitar 30% kebutuhan nasional. Ketika ketika harga global naik, langsung terkena impaknya. Berpikir, ada mana yang negara maju them. Bukannya mereka lebih siap? Itulah asumsi yang mulai runtuh. Pada 2023 dan 2024, Malaysia menghadapi keluhan publik soal kelangkaan beras lokal di beberapa wilayah. Pemerintah harus mengendalikan distribusi dan meningkatkan pengawasan pasar. Dan ketika masyarakat mulai panik membeli, masalah kecil bisa berubah menjadi tekanan nasional. Ini bukan sekadar ekonomi, ini psikologi publik. Dan sekarang pertanyaannya berubah. Bukan lagi negara mana yang lebih kaya, tapi negara mana yang lebih siap menghadapi guncangan pangan. Coba pikirkan ini. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk. Secara logika, negara sebesar itu seharusnya jauh lebih rentan terhadap krisis pangan. Tapi justru, Indonesia mulai membangun cadangan, memperbesar produksi, dan memperkuat posisi regional. Sementara Malaysia yang populasinya jauh lebih kecil, justru terlihat lebih sensitif terhadap gangguan impor. Itu perubahan besar. Dan perubahan itu tidak terjadi tiba-tiba. Selama bertahun-tahun, Vietnam diam-diam membangun kekuatan pertaniannya. Pada 1980-an, Vietnam masih menghadapi kekurangan pangan serius. Sekarang Vietnam menjadi salah satu eksportir beras terbesar dunia.
Thailand juga melakukan hal serupa. Mereka menjaga dukungan petani, memperkuat irigasi, dan mempertahankan posisi sebagai eksportir utama. Sementara negara lain fokus membangun kota modern, sebagian negara Asia Tenggara diam-diam memperkuat sawah mereka. Hasilnya mulai terlihat. Apa yang membuat Indonesia berbeda adalah kombinasi ukuran pasar dan kesadaran strategis. Ketika negara besar sadar pangan adalah kekuatan geopolitik, dampaknya besar sekali. Pada 2024, Indonesia meluncurkan berbagai proyek modernisasi pertanian, termasuk penggunaan drone, mekanisasi, dan digitalisasi irigasi. Ini bukan sekadar proyek teknologi, ini sinyal. Indonesia tidak ingin terlalu terglobal lagi. Dan di titik inilah Filipina masuk. Karena Filipina tahu mereka membutuhkan partner regional yang serius memahami ancaman pangan jangka panjang. Sementara sebagian orang masih menganggap hubungan Indonesia-Filipina cuma hubungan ASEAN biasa, sebenarnya ada kepentingan yang jauh lebih dalam sedang terbentuk. Kerjasama pangan, kerjasama logistik, kerjasama stabilitas regional. Dan Malaysia mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Dalam dunia yang mulai tidak stabil, negara yang memiliki hubungan pangan kuat akan lebih aman dibanding negara yang hanya mengandalkan pasar terbuka. Berani sekali. Tapi datanya mulai mengarah ke sana. Menurut FAO, harga pangan global tetap rentan terhadap cuaca ekstrem, konflik geopolitik, dan pembatasan ekspor. Artinya, era beras murah dan stabil mungkin tidak akan kembali seperti dulu. Sekarang coba lihat dari sudut pandang rakyat biasa. Di Kuala Lumpur, kenaikan harga beras langsung terasa di rumah tangga. Di Jakarta, pemerintah tahu gejolak harga pangan bisa menjadi isu politik besar. Di Manila, impor besar menjadi kebutuhan sekaligus risiko. 3 negara, 3 tekanan berbeda. Tapi hanya satu yang mulai membangun posisi sebagai pusat kekuatan pangan regional. Dan itu mengubah cara negara lain melihat Indonesia. Anda mungkin bertanya, apakah Indonesia benar-benar sekuat itu? Belum sepenuhnya. Indonesia masih menghadapi tantangan besar. El Niño mempengaruhi produksi domestik. Alih fungsi lahan terus terjadi. Produktivitas petani masih belum merata. Tapi ada satu perbedaan penting. Indonesia mulai bertindak sebelum krisis mencapai titik terburuk. Itu yang membuat banyak analis mulai memperhatikan langkah Jakarta lebih serius. Pada 2025, pemerintah Indonesia bahkan menyatakan target untuk mengurangi ketergantungan impor beras secara signifikan, sambil memperkuat cadangan nasional. Sekarang, bandingkan itu dengan Malaysia. Malaysia memiliki infrastruktur modern, pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding Indonesia. Tapi sektor pertanian mereka menghadapi masalah regenerasi petani. Banyak petani berusia tua dan generasi muda tidak tertarik masuk sawah. Ini fakta yang jarang dibahas. Kadang negara tidak melemah karena kekurangan uang. Mereka melemah karena kehilangan orang yang mau memproduksi makanan. Dan ini bagian yang paling penting. Krisis beras Asia Tenggara bukan cuma soal produksi. Ini soal prioritas nasional. Selama bertahun-tahun, banyak negara menganggap pangan bisa selalu dibeli dari luar. Selama uang ada, semuanya aman. Tapi 2027 cara seperti itu. Ketika India membatasi ekspor, daranding sadar sesuatu. Pasal sedebak itu selain that. Saat negara menungkamkan news Asia sendiri dulu. The new normal. Karena itulah Indonesia mulai bergerak berbeda. Bukan karena Indonesia membenci Malaysia. Bukan karena Filipina lebih penting secara budaya. Tapi karena dalam dunia baru ini, negara akan mendekat kepada partner yang memperkuat ketahanan mereka. Itu logika geopolitik pangan. Dan mungkin banyak orang Asia Tenggara belum siap mendengar kalimat itu. Sekarang ingat kembali pembukaan tadi. 5 tahun dari sekarang, negara Asia Tenggara mungkin tidak lagi dinilai dari gedung tertinggi atau pusat belanja terbesar. Mereka dinilai dari kemampuan menjaga pasokan pangan. Open loop tadi akhirnya mulai terlihat sekarang. Alasan terbesar Indonesia mendekat ke Filipina bukan sekadar perdagangan beras. Ini tentang membangun jaringan keamanan regional sebelum tekanan global menjadi lebih buruk. Karena Indonesia tahu sesuatu yang mulai dipahami negara lain juga. Krisis pangan masa depan tidak akan diumumkan tiba-tiba. Ia datang perlahan. Harga naik sedikit, cuaca berubah, negara mulai membatasi ekspor, cadangan mulai disimpan. Dan sebelum masyarakat sadar, aturan permainan sudah berubah. Malaysia terkejut bukan karena satu kesepakatan tertentu,
Malaysia terkejut karena mereka mulai melihat arah baru Asia Tenggara. Arah di mana pangan menjadi kekuatan diplomatik. Dan Indonesia is dimesan to vet and member iman. Inilah insight terkuat dari semua masyarakat ini. Negara yang paling kuat di masa depan mungkin bukan Indonesia, tapi negara yang paling siap memberi makan rakyatnya sendiri ketika dunia mulai panik. Sekarang Anda tahu 3 hal yang banyak orang belum sadar. Pertama, krisis beras Asia Tenggara bukan mas sementara. Tekanan iklim dan geopolitik membuatnya menjadi isu jangka panjang. Kedua, Indonesia tidak sedang bergerak acak. Mereka mulai membangun posisi strategis dalam keamanan pangan regional. Ketiga, Malaysia menunjukkan bahwa pendapatan tinggi tidak otomatis berarti ketahanan pangan kuat. Kalau Anda ingin lebih banyak pembahasan seperti ini, bantu percakapan ini bergerak lebih luas. Karena semakin banyak orang Asia Tenggara memahami perubahan ini lebih awal, semakin siap kawasan kita menghadapi masa depan. Dan mungkin itulah hal paling menegangkan dari semuanya. Tak the stream resides in graduate mainstream. Numiyal bermain in